Halo hamster-hamster tercinta pencinta keuangan. Hari ini aku ingin membahas sebuah topik yang erat kaitannya dengan uang, yaitu pajak. Kita semua memahami kewajiban untuk membayarnya, tetapi bagaimana individu terkaya di planet ini mengelola pajak mereka? Untuk episode hari ini, aku telah mengkurasi sebuah video yang membahas wawasan dari dunia miliarder tentang bagaimana mereka menangani tanggung jawab pajak mereka. Jadi, buka telingamu karena kita akan segera mulai. Kamu tidak dapat mengenakan pajak kepada para miliarder atas saham yang mereka miliki di sebuah perusahaan. Karena itu adalah keuntungan yang belum direalisasikan. Kamu bernilai 300 miliar, tetapi kami tidak dapat mengenakan pajak atas saham tersebut karena kamu belum menjual sahamnya. Jadi kamu tidak memiliki uangnya, bukan? Namun kamu bernilai uang tersebut, tetapi kamu tidak memiliki uangnya, dan seterusnya. Aku paham argumennya. Mereka berkata, tidak, kamu tidak memilikinya. Itu hanya nilai yang dianggap, karena aturan akan runtuh, dan kemudian kamu tidak memiliki apa-apa. Jadi kami tidak bisa mengenakan pajak kepadamu. Kemudian Elon Musk menawarkan untuk membeli Twitter. Dan kemudian dia berkata, aku menggunakan saham Teslaku sebagai jaminan. Dia kemudian pergi ke ekuitas swasta, bank, dan orang kaya lainnya. Dia berkata, bisakah kalian meminjamkan uang kepadaku untuk membeli Twitter? Dan kemudian dia berkata, aku ingin membeli Twitter karena aku tidak ingin menjual saham Teslaku. Jadi aku ingin menggunakan uangmu untuk membeli Twitter. Dan kemudian mereka berkata, tapi apa yang menjadi jaminan kami? Dan dia menjawab, ya, saham Teslaku. Kemudian aku berpikir, tunggu, jadi kamu bisa membeli sesuatu berdasarkan apa yang kamu miliki? Ya, tetapi ketika kami ingin mengenakan pajak kepadamu, kamu bisa mengatakan, aku tidak memilikinya. Itu permainan menyenangkan yang dapat dimainkan para miliarder. Karena semua uang mereka ada di situ, bukan? Seperti kalau kamu mendapatkan uangmu sebagai gaji, uangmu hanya dikenakan pajak. Seperti itu. Wah, itulah yang kusebut bermain di liga keuangan besar. Tentu saja, tidak semua orang memiliki saham dalam jumlah besar di perusahaan besar untuk dijadikan agunan pinjaman yang substansial. Namun strateginya cukup cerdik, bukan? Ini adalah ilustrasi sempurna tentang bagaimana harga dan nilai bisa berbeda secara signifikan, terutama dari sudut pandang perpajakan. Pastikan tidak melewatkan episode baru agar kita bisa terus tumbuh lebih bijaksana bersama. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah, hamster adalah kekuatan, satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa. Hei, teman-teman hamster yang terobsesi kesuksesan. Apakah kalian puas dengan pekerjaan, rumah, dan hidup secara keseluruhan? Aku yakin banyak dari kalian akan mengatakan, tidak, aku menginginkan sesuatu yang lebih baik. Dan itulah mengapa aku mengangkat topik ini hari ini. Karena meningkatkan kualitas hidup seringkali membutuhkan penguasaan keterampilan tertentu yang dapat benar-benar mengangkat keberadaan kita. Penasaran belum? Maka, buat diri kalian nyaman dan mari kita menyelam dalam video berikut bersama-sama. Yuk mulai! Ketika aku mulai berkencan dengan Martha, dia tidak pernah meminta barang mahal. Dia selalu bersyukur dan menghargai. Ketidakmintaannya membuat aku ingin memberikan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Brother, kamu tahu, benar, sebaliknya seseorang yang berharap, tidak, itu yang terburuk. Memang yang terburuk. Aku ingat ketika di Los Angeles dan mengeluh tentang apartemen yang kupunya dan orang tuaku yang membayarnya. Dan aku seperti, Bu, ini buruk, tempat ini terlihat jelek sekali. Dan dia melihatku, dia berkata, bro, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu tidak berterima kasih kepada Tuhan bahwa kamu bahkan ada di sana? Dan aku mengubah pikiranku. Setiap hari aku akan membersihkan lantai dan berterima kasih kepada Tuhan untuk itu. Wow, tidak sampai beberapa bulan kemudian, aku bisa pergi dan mampu membeli apartemen lain. Jadi itu mengajarkanku, seperti bagaimana kamu berharap mendapatkan lebih dari Tuhan. Ketika kamu memperlakukan apa yang sudah Dia berikan seperti sampah, dan itu berhubungan dengan hubunganmu. Banyak orang memperlakukan orang yang mereka cintai karena mereka nyaman, tetapi itu sangat buruk. Kamu seharusnya lebih menghargai mereka lebih lagi. Wow, video lain yang begitu dalam dan keren. Menghargai apa yang kamu miliki tidak berarti menetap dengan kondisi saat ini atau tidak ingin lebih. Sebaliknya, bersyukur atas apa yang kamu miliki berarti kamu juga akan menghargai apa yang akan kamu dapatkan. Pola pikir ini sendirian dapat mendorong pertumbuhan dan membantu kamu mencapai tujuanmu. Positivitas selalu bekerja seperti itu. Aku tidak punya bukti, tetapi aku juga tidak ragu telah menyaksikan proses semacam itu lebih dari sekali. Berterima kasihlah atas apa yang kamu punya, teman-teman. Dan aku yakin kebahagiaanmu hanya akan meningkat. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, hamster adalah kekuatan, satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa.